jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini Masya Allah bagus banget. Mau viral tapi hilang akal. Aduh, kita bahas pagi hari ini jamaah. Ada lagi nih tayangan mengenai seorang perempuan yang viral karena kejahatannya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Cowok ini lagi terkenal banget nih di TikTok karena dia terkenal cantik-cantik psikopat. Scene-nya yang paling terkenal adalah ketika dia sedang disidang dan dia melihat ke arah kamera seolah-olah tahu bahwa dia direkam dan dia tersenyum manis. Aduh, ini ada lagi nih. Ini karena sebenarnya kasusnya ini kita sama-sama tahu ya Ustadz Syam ya. Karena membunuh ibunya, akhirnya dia dipenjara, nih dihukum, tapi dia jadi viral. Karena netizen bilangnya, kok cantik banget yang ngebunuh. Kok cantik banget, kok imut banget. Ini sebenarnya yang salah siapa? Netizennya atau dianya? Tapi itu membuktikan bahwa good looking bukan segalanya. Nah itu dia, kalau gitu kita cari tahu bagaimana nih dengan orang yang viral atau terkenal bahkan mendapat pujian setelah melakukan kejahatan. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syifa dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami katakan bahwa itu membuktikan bahwa sebenarnya agama kita datang bukan hanya untuk memperbaiki good looking tapi juga memperbaiki good attitude gitu ya, akhlakul karimah. Karena kita diharuskan untuk memperbaiki inner beauty dan outer beauty kita. Namun sayangnya banyak di antara teman-teman terlalu berfokus kepada outernya seseorang. Jadi yang dilihatnya aja gitu, fisiknya bagus, fisiknya tampan, fisiknya cantik ya dipuji orang gitu. Giliran kelakuannya kurang bagus, kadangkala mereka tetap aja memujinya karena fisiknya bagus. Subhanallah. Betul. Apa yang sebenarnya kita harus lakukan ketika melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita? Jadi ada doa dari baginda Nabi SAW ketika melihat ada musibah atau sesuatu yang buruk terjadi di hadapan kita. Doanya seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ketika melihat musibah kepada orang lain, contoh melihat mbak-mbaknya tadi, namun kita nggak bisa juga ngejudge, itu urusan perhakiman di sana, karena kita nggak tahu kasusnya seperti apa, kita nggak ada di sana. Caranya adalah ketika melihat musibah yang terjadi, ada orang yang terkenal, lalu dia terkena musibah, atau misalnya kita melihat berita tersebut, yang harus kita lakukan adalah yang pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada sesuatu yang menimpa dirimu gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang kena musibah langsung mengatakan, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau menimpakannya bukan padaku, engkau menimpakannya pada dia ya Allah. Ya Allah biarlah aku nggak terlalu good looking ya Allah seperti dia, tapi insya Allah mudah-mudahan aku nggak membunuh ibuku seperti dia gitu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan ya Allah engkau menciptakan aku dengan segala banyak karunia ya Allah. Ya Allah aku tidak iri kepadanya, aku bersyukur atas apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Faddalni ala katsirin mimman khalaqa tafdila ya Allah. Engkau melebihkanku dari setiap makhluk yang engkau ciptakan. Artinya itu kita merasa bahwa ya Allah, Allah tuh baik banget sama saya ya. Allah menciptakan saya nggak terlalu terkenal sehingga tanggung jawab di akhirat saya itu nggak terlalu sebanyak orang yang followersnya banyak misalnya. Allah menciptakan saya nggak terlalu super gitu sehingga tanggung jawab saya di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu banyak. Jadi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua wa'afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Dan juga mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana menyikapi kasus yang seperti ini? Kalau ada orang yang terkenal dengan keburukannya, tadi memohon kepada Allah supaya menjauhkan kita daripada hal tersebut. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya jangan coba-coba gitu. Karena banyak orang mengatakan, oh kalau caranya seperti itu bisa terkenal, saya juga ingin mencobanya. Itu dia. Subhanallah. Contoh, kan? Nah itu dia akan menjadi contoh kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik, ma'adzallah. Karena setan bisa masuk kepada kita dalam jalur apa saja. Dengan jalur apa saja bisa setan mempengaruhi seseorang. Maka kuatkan
ilmu agama kita, kuatkan ilmu tauhid kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan semuanya kepada Allah. Wong viralnya karena keburukan kok mau ditiru gitu. Jangan sampai viral dalam keburukan itu yang kita inginkan, tapi viral dalam kebaikan kata Imam Al-Ghazali inilah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan suatu jalan menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya gitu kan. Viralnya enak banget gitu. Berarti bisa dibilang Allah tuh tahu ya takaran sebenarnya buat itu bagaimana viralnya segini aja nih. Takutnya kalau kelebihan nanti lo sombong lah atau jadi jahat lah. Karena itu susah banget untuk dihindari. Ya? Tapi sebenarnya saya salut loh sama Sasam. Kenapa? Setiap saya nonton video apa gitu. Tiba-tiba suaranya Ustaz Sam yang keluar. Amin. Nyanyiannya. Loh ini kan suaranya Sasam. Sebenarnya kayak gitu-gitu jamaah yang harus ditiru. Jadi akhirnya insya Allah bisa menambah kebaikan kepada setiap orang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Untungnya ya dulu kan yang sebelah kanan saya kan Ustaz Sam. Kan viralnya dulu karena peran antagonisnya. Iya jadi kalau ada ibu-ibu itu. Udah Masya Allah. Tuh kalau gitu sekarang kita viral yang baik-baik. Yang jahat-jahat jangan diikutin. Ujung-ujungnya nyesel percaya deh. Apalagi sekarang zaman media sosial nih, satu lagi nih contohnya jamaah ya. Zaman media sosial nih, aku pribadi nih Ustaz ya. Kadang-kadang lagi buka-buka IG apa segala macam tiba-tiba, waduh. Kenapa? Ngeliat sesuatu yang harusnya gak dilihat gitu. Apa itu? Ada deh pokoknya orang joget-joget tapi auratnya. Alah. Ya Allah. Dan tadi aku harus tanya sama Ustazah Syifa. Aku gimana itu, aku dosa apa enggak? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, aku mohon penjelasannya Ustazah Syifa, silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Mata itu adalah sumber maksiat. Jadi orang yang pintar menjaga mata pasti dia juga pintar menjaga hati. Tapi orang yang tidak pintar menjaga mata maka dia juga pasti tidak pintar menjaga hati. Jadi yang pertama harus kita latih adalah mata kita. Dulu belum ada media sosial, di sekitaran kita banyak yang lewat, sesuatu yang membuat kita menjadi maksiat, hal-hal yang Allah haramkan kelihatan, ya Allah, astagfirullahalazim. Paling 1-2 yang kita lihat. Sekarang sudah ada media sosial, akun media itu banyak. Ada IG, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Di IG saja fitnahnya sudah luar biasa. Belum lagi YouTube. Kadang-kadang pengen nonton video yang mana, keluarnya video yang mana. Betul ya? Di IG kita pengen lihat story orang, munculnya story orang lain. Yang pakaiannya kebuka, contoh. Tidak pengen kita lihat sebenarnya. Contoh ya, tidak pengen kita lihat tapi muncul sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Saya teringat dengan kisah dari Musa al-Juhaini dan Sa'id bin Zubair. Jadi Sa'id bin Zubair ini salah satu ulama terkenal pada zaman dinasti Umayyah. Ketika itu beliau, Sa'id bin Zubair dengan Musa al-Juhaini berjalan berdua. Ini belum ada media sosial. Belum ada ya. Belum ada. Ya. Ketika mereka berjalan berdua tiba-tiba lewat seorang wanita yang sangat cantik dan terbuka auratnya. Keduanya diam melihat. Tapi yang dilakukan oleh Sa'id bin Zubair dia mengatakan astagfirullahaladzim. Langsung nunduk. Yang satu lagi Musa al-Juhani masih diginiin juga. Makanya pelajaran nih buat laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik apalagi tidak tertutup auratnya. Itu yang pertama adalah nikmat. Yang kedua jadinya dosa dan maksiat. Jadi kalau ngelihat perempuan astagfirullahaladzim. Boleh deh dikit lagi. Dikit lagi deh katanya. Ini salah kan? Seperti ini salah gitu. Nah Musa al-Juhaini dengan Sa'id bin Zubair mereka melihat perempuan bersamaan. Kata Sa'id bin Zubair mengatakan kepada Musa al-Juhaini, wahai Musa al-Juhaini, al-ula laka wasaniyatu alaika. Yang pertama itu adalah nikmat, bonus untuk kamu. Tapi pandangan yang kedua itu adalah maksiat dan dosa untuk kita. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, baik itu di kehidupan nyata ataupun media sosial, langsung buru-buru kita tarik pandangan kita. Itu pertanyaannya kalau misalnya yang pertama nikmat itu jatuhnya kita ngucapin alhamdulillah apa astagfirullah itu? Ya astagfirullah. Astagfirullah ya. Ini udah hal yang buruk, alhamdulillah. Iya, aku takut salah. Bagaimana kalau kita sedang melihat yang tidak baik, ada pasangan kita di samping? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan kita? Ada pasangan yang ketika suaminya lagi melihat yang tidak baik, apaan tuh lanjutin deh katanya. Tapi ada juga yang harus dilakukan sebaiknya bagi pasangan ketika pasangan kita melihat sesuatu yang tidak baik adalah kita ingatkan dia, Mas nggak boleh, itu haram. Cakepan saya udah. Oh iya dong pasti. Lebih bagus istri kamu udah tutup. Nah ini salah satu
upaya yang bisa dilakukan oleh seorang istri atau suami ketika pasangannya melihat hal-hal yang tidak haram. Nah, bagaimana kalau tidak sengaja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan hambaku yang kesalahannya tidak sengaja, lupa dan melakukan hal yang dia benci. Nauzubillahi min zalik. Penting nggak di zoom gitu. Ya tuh, udah salah lihat. Ini bukan di zoom lagi, dicari akunnya langsung. Kata anakku di apa nah? Dikasih pindah apa namanya? Di swipe. Ya, biar nggak terngiang-ngiang. Biar tidak deh, ya Allah. Berarti kalau misalnya yang pertama. Kayaknya pada pengalaman banget. Enggak, ya kadang di media sosial hal itu kerap terjadi gitu. Tapi akhirnya kita jadi tahu penjelasannya seperti apa. Kalau misalnya memang nggak sengaja, ya kita tahu jangan sampai kita ulangin lagi. Dan mungkin pasangan kita bisa ngasih taunya dengan cara yang baik juga ya. Nasihati. Bukan malah jadinya nanti jadi berantem juga. Betul. Terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Yaitu segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya. Kalau ini segmen ada karena memuaskan jamaah yang ada di rumah yang lagi physical distancing. Subhanallah. Kan bisa kesini. Gak bisa Ustaz, jadi pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah. Alhamdulillah. Allah, jadi tabarakallah. sosial medianya Islam Itu Indah juga lumayan viral nih Ustaz. Karena followersnya juga udah banyak. Udah berapa ya? Udah berapa ya? Iya, Kita coba lihat ya, kita langsung buat. Aduh, berapa? Udah 475K. Apa itu? 475.000 orang Ustaz. Oh, Kita Masya Allah, coba selamat. cari postingan yang bisa bertanya nih. Ini di postingan mau viral tapi hilang akal. Kita pilih pertanyaan di sini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kalau ada video yang viral di media sosial yang joget-joget, bajunya yang setengah-setengah, terus viral di media sosial, baik itu dimanapun sosial medianya, itu dia dapat penghasilan dari situ, apakah uang yang dia dapat itu haram atau halal Ustaz? Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat yang bertanya dan yang menyimak sekarang ini, mudah-mudahan juga sama ya. Saya rasa semua kan sependapat bahwa perbuatannya haram, maka hasilnya pun juga haram. Kalau berbicara haram itu haram dari jenisnya, haram prosesnya, sekalian, haram perolehannya, bentuknya. Kalau bentuknya itu maaf, ada dua jenis binatang yang diharamkan berarti haram. Ada perbuatan yang haram, bentuk riba, kemudian maaf mencuri itu. Dan ada prosesnya, ada bentuknya. Dan ini pun memperlihatkan berapa orang melihatnya segitu dosanya. Maaf ya, berapa orang melihatnya segitu dosanya. Dan ingat, ini berarti sesuatu yang membahayakan buat dirinya. Dan penghasilan yang diperoleh berarti dia menyimak, berarti banyak, harusnya di take down. Apa namanya? Di take down, mantap sekali, bener Ustaz. Di take down, harusnya di take down. Aduh bener bahasa Udah saya. Bahasa sosmed banget. Jadi harusnya di take down itu gambar karena berapa penghasilan, berarti dia melihat penghasilan itu datang karena melihat. Jadi akibat ibadah bisa dipertanggungjawabkan nanti dari kemudian. Dan itu bisa jadi dosa jariah nanti. Tabe Ustaz. Iya mana? Tabe. Iya. Bismillahirrahmanirrahim dari Yulias Sri. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana itu menurut Ustadz tentang orang-orang yang melakukan ini make up menyerupai sesuatu yang tidak wajar, misalnya devil ya, itu iblis ya. Dan bagaimana menurut Ustadz tentang orang-orang yang akan ikut merayakan hari-hari besar agama lain, padahal ia tahu dalam Islam kan tidak boleh. Terima kasih. Subhanallah, tabe guruku. Ya. Ya, jadi yang disebutkan pertama Rasulullah melaknat laki-laki berpakaian wanita, wanita berpakaian laki-laki. Artinya menyerupai ini untuk menipu orang lain. Kemudian jadi yang tidak boleh itu bermake upnya laki-laki bermake up wanita, kemudian wanita bermake up laki-laki. Jadi subhanallah emang Rasulullah melarang dari sananya gitu. Kita nggak usah cari pembenaran lagi. Kemudian bermake up karakter dalam rangka apa dulu? Kalau bermake up karakter kita memang dalam bermain peran, insya Allah itu masih bisa dibolehkan selama tidak membuka aurat, selama tidak membuka auratnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, lalu mereka merayakan sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Jadi kalau merayakan bukan dalam hal ritual, maka it's okay. Jadi bukan dalam hal ritual ibadah gitu. Misalnya kita di Indonesia memang penanggalan yang kita pakai itu Masehi. Jadi
bahkan banyak kan teman-teman yang mengatakan saya tahun barunya tahun baru Hijriah. Memang kita Islam tahun barunya Hijriah. Tapi penanggalan kantor, penanggalan sekolah kita itu biasanya melakukan perhitungannya dengan Masehi. Jadi kalau misalnya tahun baru Masehi ada muhasabah, ada zikir bersama, dibilangnya tidak ada dalam Islam. Tetap ada. Kenapa ada? Karena kita sama-sama bermuhasabah di dalamnya. Bukan bermaksud meritualkan tahun baru Masehi. Bukan bermaksud meritualkan hari libur ini, hari ibu, hari ini segala macam. Tapi dalam rangka momentum saja, subhanallah. Kita dapat untungnya juga, ada diskon di hari-hari. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saya. Iya. Kalau misalnya Ustaz, kita memberikan contoh perbuatan baik dan buruk itu di media sosial. Tapi tujuannya untuk viral atau terkenal. Terus diikuti sama banyak orang. Katanya bisa bikin pahala dan dosa tetap mengalir walaupun sudah meninggal. Inilah bahayanya kalau orang melakukan sesuatu yang membahayakan buat sesuatu yang dilarang. Tapi sehingga dia posting, dia perlihatkan, ditonton orang banyak. Ini bahayanya karena bisa diikuti orang banyak. Subhanallah. Tabe Ustaz, kalau host bisa kita potong. Kalau saya santri tidak bisa saya potong guruku. Jadi tolong mengerti sendiri. Nanti setelah yang satu ini. Iya betul. Terlalu panjang kayaknya. Ya Allah. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu nanti ini. Aja, Ustaz, pokoknya jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Tapi jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya pokoknya ya Allah banyaknya mau.